Warung Goib Alas Roban. Selamat datang di Skypok Horror. Kali ini saya Ciolik akan membaca sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setia podcast. Tanpa lama-lama lagi seperti biasa, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian. Saya Ciolik akan mulai cerita ini. Cerita ini terjadi ketika aku dan keluargaku melakukan perjalanan dari Jawa Barat menuju kampung halamanku yang ada di Jawa Timur. Dan tidak hanya aku, waktu itu semua anggota keluargaku benar-benar masuk dan makan di sebuah rumah makan yang ternyata rumah makan tersebut adalah rumah makan goib. Awalnya, sepertinya anak pertamaku telah menyadari jika rumah makan tersebut adalah rumah makan goib. Namun, karena aku saja yang kurang peka dengan semua isyarat yang telah diberikannya, akhirnya semuanya pun terjadi begitu saja. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu adalah hari libur panjang anakku setelah dia selesai melakukan ujian nasional di sekolahnya. Aku yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibuku, waktu itu hendak mengajak suamiku untuk mengunjungi orang tuaku yang ada di Jawa Timur. Mas, mumpung Dio lagi libur, ayo pulang ke Jawa Timur, ucapku memulai obrolan di malam itu. Kapan? Ucap suamiku singkat. Ya kamu bisanya kapan? Aku kangen banget sama ibu. Katanya Mbak Yuli juga melahirkan loh. Kan kita bisa sekalian jenguk dia, ibuku. Iya, tapi aku atur jadwal dulu ya, Dek. Kerjaanku masih banyak. Mungkin minggu depan aku baru bisa. Tapi yang gak bisa lama-lama. Gimana? Terang suamiku jelas. Iya, Mas. Tapi kira-kira kapan? Biar aku telepon ibuku. Siapa tahu beliau nitip sesuatu, sahutku. Kalau kita berangkat Kamis malam gimana? Jadi nanti kita berangkatnya setelah aku pulang kerja. Terus Jumat dan Sabtu kita di sana. Minggu kita balik lagi ke sini. Kalau gitu kan Senin aku bisa kerja lagi. Terang suamiku jelas. Ya wes Mas, terserah kamu, jawabku. Bukannya apa-apa, kalau berangkatnya Kamis malam, aku tidak terlalu banyak cuti, Dek. Cutiku cuma hari Jumat dan Sabtu saja. Kan minggu aku memang libur. Ibu suamiku sambil melihat kalender yang memang terpasang di dinding rumahku. Ya sudah, Kamis depan ya berarti. Terima kasih ya Mas, sahutku sambil memeluk suamiku dari belakang. Dan akhirnya, aku dan suamiku pun sepakat untuk pulang ke Jawa Timur pada hari Kamis malam di minggu berikutnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, akhirnya hari yang kutunggu-tunggu itu pun telah tiba. Benar sekali, hari itu adalah hari Kamis, di mana aku hendak mengunjungi orang tuaku. Aku yang memang sudah lama tidak bertemu, waktu itu benar-benar menjadi sibuk mempersiapkan barang bawaanku yang nantinya akan kuberikan kepada orang tuaku. Aku kerja dulu ya, Dek. Kamu siapkan semuanya. Jangan lupa bawa bajuku dan barang-barang Lila. Kasian, dia masih bayi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sore pas aku pulang kerja, semuanya harus sudah siap agar kita langsung berangkat, ucap suamiku pagi itu sambil masuk ke dalam mobil dan pergi ke tempat kerjanya. Iya Mas, jawabku dengan mulai mempersiapkan barang-barangku satu persatu. Waktu itu, tentu saja aku menyiapkan semua barang-barang bawaanku dan barang anakku yang saat itu masih balita. Tidak hanya itu, oleh-oleh buat orang tuaku yang memang sudah kusiapkan sebelumnya pun, saat itu tidak lupa juga kutata rapi agar ketika suamiku pulang nanti, aku bisa langsung segera pergi. Hingga akhirnya, sore hari pun tiba.
Sore itu sekitar pukul 5 sore, suamiku pulang dari tempat kerjanya dan seketika memasukkan barang-barang yang memang sudah kupersiapkan sejak pagi. Mas, biar aku saja yang masukin semua barang-barangnya ke dalam mobil. Kamu makan dulu dan istirahat. Nanti habis maghrib saja kita berangkat, biar kamu gak terlalu capek. Nanti kamu nyetir jauh loh, ucapku. Sudah, gak apa-apa dek. Kamu urusin saja baju Lila. Mudah-mudahan dia nanti gak rewel ya dek, sahut suamiku yang terus memasukkan semua barang bawaannya satu persatu. Singkat cerita, setelah semua barang bawaanku sudah masuk ke dalam mobil, aku dan suamiku pun berangkat menuju rumah orang tuaku sekitar pukul 6 sore. Sepanjang perjalanan, tentu saja waktu kuhabiskan dengan mengobrol bersama suamiku. Hal itu memang sengaja kulakukan, karena selain suamiku tidak cepat ngantuk, malam itu keadaan jalanan benar-benar sangat sepi. Dan tanpa terasa, waktu pun berlalu begitu saja. Pinggir jalanan yang awalnya masih terlihat padat dengan pemukiman penduduk, malam itu perlahan mulai sepi dengan tidak adanya rumah yang terlihat berdiri. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam kemudian, malam itu pun aku sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Malam itu, waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 00.45 dini hari. Keadaan jalanan yang sepi, ditambah dengan tidak adanya satupun lampu yang terlihat menerangi, membuat saat-saat itu rasanya tidak akan pernah bisa kulupakan hingga saat ini. Mas, hati-hati ya, ucapku sambil melihat ke arah kanan kiri, yang di situ kulihat hanyalah pepohonan rimbun yang berjejer dengan rapi. Namun untungnya, setelah beberapa saat berjalan, malam itu aku tiba-tiba melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kuning kecil yang ketika kami semakin mendekatinya, ternyata sumber lampu redup tersebut adalah sebuah rumah makan yang sepertinya satu-satunya rumah makan di kawasan hutan tersebut. Mengetahui hal itu, suamiku yang sebelumnya diam, malam itu tiba-tiba mengajakku untuk mampir ke rumah makan tersebut. Karena aku pun tahu, suamiku sejak pulang kerja tadi masih belum makan sama sekali. Kita makan dulu ya dek, aku lapar nih, ucap suamiku tiba-tiba dengan mulai meminggirkan mobilnya dan berhenti tepat di depan rumah makan tersebut. Dan setelah mobil berhenti di depan rumah makan tersebut, akhirnya aku dan keluargaku pun turun dari kendaraan dan mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah makan yang waktu itu memang ada beberapa pembeli yang terlihat duduk di kursi yang telah disediakan. Namun anehnya, waktu itu aku memang sempat sedikit bertanya-tanya, karena meskipun banyak pembeli, tetapi aku sama sekali tidak melihat adanya kendaraan yang terparkir di depan rumah makan tersebut, selain kendaraan milikku saja. Padahal nyatanya, perlu kalian tahu, rumah makan tersebut berada di tengah-tengah hutan yang letaknya lumayan jauh dari pemukiman. Semua pembeli di sini kesini naik apa ya? Kok nggak ada motor atau mobil sih? Yang ada cuma mobilku. Masa mereka kesini jalan kaki? Kan di sini nggak ada rumah, pikirku dalam hati sambil berjalan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Namun anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan anak pertamaku yang saat itu tiba-tiba menarik bajuku. "Ma!" teriak dia. "Ada apa, Nak?" Sahutku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu berdiri tepat di sampingku. "Aku nggak mau makan," ucap Dio. Mendengarkan hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut dan sedikit emosi. Karena waktu itu aku pun tahu jika Dio juga masih belum makan sejak dari tadi. "Loh, kok nggak mau? Sudah, kamu harus makan, soalnya nanti nggak ada rumah makan lagi. Rumah nenek masih jauh, jangan bandel," ucapku sambil sesekali menoleh ke arah suamiku yang saat itu masih terlihat sibuk memilih menu makanan
yang memang sudah disiapkan. "Kamu makan apa, Dek?" ucap suamiku. "Ayam goreng saja, Mas." "Oh iya, ini si Dio gak mau makan katanya," kataku. Mendengar ucapanku, suamiku yang sebelumnya sibuk memilih menu makanan, waktu itu tiba-tiba berjalan menghampiri Dio dan mencoba membujuk Dio agar dia mau makan di tempat tersebut. "Dio, kalau kamu gak makan, besok kamu pasti sakit. Kalau sakit, kamu gak bisa main sama Yuna. Katanya mau main sama Yuna. Kalau kamu mau makan, besok papa belikan mainan di rumah nenek," rayu suamiku. Namun anehnya, bukannya menurut, malam itu anakku malah terlihat diam sambil sama sekali tidak menjawab perkataan dari suamiku. "Kok tumben Dio jadi pendiam? Kan biasanya dia rewel dan suka banget ngomong," pikirku dalam hati. "Kamu kenapa sih, Nak?" sahutku, dan lagi-lagi bukan menjawab. Dio malah terlihat diam sambil berlindung di belakang tubuhku, dengan tangannya yang juga meremas rok panjangku. "Mau makan apa?" ucap ibu-ibu tua pemilik rumah makan tersebut, di sela-sela aku dan suamiku yang masih terus memujuk Dio. "Anu Bu, ayam goreng 2 porsi dan teh hangatnya 2. Oh iya, nambah 1 porsi lagi ayamnya ya, tapi dibungkus saja. Sepertinya anak saya lagi gak mau makan," terang suamiku sambil mendekati ibu-ibu tua pemilik warung tersebut. Dan anehnya, bukannya melayani dengan ramah, waktu itu ibu-ibu tua pemilik rumah makan tersebut malah terlihat datar dengan tidak sekalipun tersenyum terhadapku. Singkat cerita, setelah pesanan sudah kami ucapkan, akhirnya aku dan suamiku pun duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan. Waktu itu, sembari menunggu pesanan selesai dibuatkan, tentu saja aku sesekali kembali melihat ke arah pembeli lain. Yang malam itu semua pembeli tersebut benar-benar terlihat sangat aneh. Jadi jangankan tertawa, berbicara saja waktu itu tidak ada yang terlihat. Hingga akhirnya, meski keadaan rumah makan tergolong ramai, akan tetapi rasanya benar-benar terasa sepi dan tidak ada satupun orang yang terdengar mengeluarkan kata dan berbicara. Yang terdengar waktu itu hanya suara jangkrik, ditambah dengan suara kipas angin yang terdengar terus-terusan berputar. Mengetahui hal itu, aku pun perlahan menarik baju suamiku, sambil sedikit berbisik jika keadaan di dalam rumah makan tersebut sangatlah mencurigakan. "Mas, rumah makan ini kok aneh ya? Semuanya pada diem," bisikku. "Aneh gimana? Ya gitu deh. Semua pada diem, kan ini sudah malam. Mungkin mereka sudah ngantuk," jawab suamiku pelan. Dan setelah mendengar penuturan suamiku, aku pun akhirnya diam dan mulai kembali menyelimuti bayiku yang waktu itu masih dalam keadaan tertidur lelap. Namun anehnya, belum selesai aku menyelimuti bayiku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara suamiku yang terlihat terkejut sambil memandang ponselnya. "Loh, Dek, masa ini sudah jam 5 pagi sih?" ucap suamiku sambil menunjukkan ponselnya ke arahku. "Hah? Yang benar?" sahutku sambil ikut membuka ponselku. Dan setelah ponselku hidup, malam itu aku benar-benar sangat terkejut. Karena malam itu, waktu di ponselku benar-benar sudah menunjukkan pukul 5 pagi. "Loh, kok sudah jam 5 pagi sih? Perasaan tadi masuk rumah makan ini masih tengah malam deh," ucapku sambil terus mengotak-ngatik ponselku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan semua itu, tiba-tiba ibu pemilik warung itu pun datang menghampiriku dengan membawa makanan yang memang sudah lama kami tunggu. "Terima kasih Bu," ucapku pelan. Dan lagi-lagi, waktu itu ibu pemilik warung tersebut hanya diam dan tidak sekalipun menjawab ucapanku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak lagi memperdulikannya dan mulai mengajak suamiku untuk memakan makanan yang ada. "Sudah Mas,
Jangan dipikir dulu, mungkin jam di ponselnya yang konslet. Kamu makan dulu ya. Ucapku perlahan sambil memberikan piring yang ada di depanku. Iyalah, makan dulu ah, jawab suamiku singkat. Tapi anehnya, ketika aku makan makanan yang memang sudah aku pesan, aku kembali terkejut bukan main. Karena ternyata masakan yang ada di rumah makan tersebut rasanya sangat enak luar biasa. Merasakan hal itu, aku pun terus saja melahap makananku dengan sesekali terheran-heran dengan semua keadaan yang ada. Masakannya enak banget nih, pantesan rumah makan ini ramai, pikirku dalam hati, sambil mengarahkan pandanganku ke arah anak pertamaku. Dio, makan ya nak, enak loh. Kamu kenapa jadi diem aja? Tanyaku. Sudah dek, Dio sudah kupesankan dibungkus. Nanti di mobil saja disuapin. Kayaknya dia capek perjalanan tadi, sahut suamiku. Namun anehnya belum selesai aku menghabiskan makananku. Tiba-tiba bayi kecilku terbangun dari tidurnya dan seketika menangis begitu saja. Dan tidak hanya itu, tangisan bayiku waktu itu juga tiba-tiba histeris dengan aku yang sama sekali tidak tahu apapun penyebabnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika menenangkan sebisanya sambil berdiri dan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hingga akhirnya, setelah mengetahui semua itu, suamiku pun terlihat mempercepat makanannya dan mulai mengambil bayiku dan digendongnya. Sudah sini, biar aku yang tenangin, kamu selesai makan makanannya. Biar aku bawa Lila keluar dulu, biar aku tenangkan di mobil saja. Di sini takutnya ganggu orang lain, ucapku dengan seketika berdiri dan keluar dari rumah makan tersebut sambil menggendong bayiku. Dan setelah suamiku pergi, tentu saja waktu itu aku di dalam rumah makan tersebut hanya bersama Dio, yang waktu itu masih saja diam dengan tetap tidak mengeluarkan sepatah kata. Di situ aku terus menghabiskan makananku yang tersisa hanya setengah saja. Dan tidak hanya itu, aku juga sesekali melihat ke arah pembeli lain. Yang anehnya mereka terus saja memakan makanan yang ada di depannya tanpa terlihat berhenti. Dari tadi kok gak selesai-selesai sih nih orang-orang pada kalau makan, pikirku dalam hati, sesekali mengarahkan pandanganku ke arah beberapa pembeli lain yang ada di rumah makan itu. Lampu rumah makan itu masih menggunakan lampu kuning dengan cahaya lampu yang memang menyala, tidak terlalu terang. Di dalam rumah makan terdapat sekitar 8 meja panjang, yang setiap meja terdapat 2 buah-buahan lengkap dengan beberapa makanan ringan dan gorengan. Tidak hanya itu, keadaan rumah makan tersebut bisa dikatakan sangat bersih, meskipun letaknya di tengah hutan perbatasan antar kota. Hingga akhirnya, setelah aku memandangi bagian dalam rumah makan sambil mengunyah makananku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya kalender yang saat itu masih menunjukkan tahun 2000, yang tandanya kalender tersebut tertinggal 10 tahun yang lalu. Kalendernya kok masih tahun 2000 sih? Apa memang sengaja gak diganti ya? Pikirku. Dan anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, aku pun tiba-tiba kembali dikagetkan dengan tarikan anak pertamaku yang saat itu terlihat kembali menarik baju. Ma, ayo pergi, rintih anakku. Mama belum selesai makan kok ngajak pergi, sahutku. Dan tanpa menjawab perkataanku, tiba-tiba anakku terlihat berdiri dan pergi keluar sambil berlari seperti anak yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa saja, karena kupikir Dio waktu itu sedang menuju ke arah mobil, yang ku tahu di situ masih ada suamiku yang sedang menenangkan bayi kecilku. Dan singkat cerita, setelah aku selesai menghabiskan semua makananku, aku pun seketika menuju ke arah kasir sambil melihat ke arah beberapa pembeli lain yang masih saja terus memakan makanannya.
Sesampainya di kasir, tentu saja aku pun menanyakan harga dari semua makanan yang sudah aku pesan. Berapa semuanya, Bu? Lalapan ayamnya 3 ya, Bu. 2 makan di sini dan 1 dibungkus. Minumannya 2 dan kerupuknya saya tadi ambil 5 biji. Ucapku jelas. 15.000, ucap ibu-ibu tersebut singkat sambil menyerahkan bungkusan ayam goreng yang memang sudah aku pesan sebelumnya. Hah? 15.000? Apa nggak salah, Bu? Kok murah banget? Sahutku heran. Namun anehnya, bukannya menjawab, ibu tua tersebut terlihat hanya diam dengan terus menatap wajahku. Karena kurasa ibu tua tersebut terlihat sangat serius, akhirnya tanpa banyak tanya lagi, aku pun langsung membayarnya dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Waduh, kok aneh banget sih rumah makan ini, pikirku dalam hati sambil terus melangkah keluar. Dan sesampainya aku di luar rumah makan, aku pun seketika menghampiri suamiku yang saat itu masih berusaha menenangkan bayiku yang masih menangis. Lila, kok tumben ya, Dek? Dia nangis terus loh, gak diem sama sekali, ucap suamiku. Iya Mas, kenapa ya? Sahutku dengan tanganku yang mengambil bayiku dari gendongan suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan keadaan bayiku, Dio yang sebelumnya hanya diam, waktu itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh, sembari mengajak aku dan suamiku untuk segera pergi dari tempat tersebut. Mama, Papa, ayo pergi, ucap Dio mengagetkanku. Kenapa kamu kok nangis? Kamu sudah besar loh, sudah kelas 6 SD, kok masih nangis? Sahut suamiku. Ayo pergi Pak, cepetan, aku takut, rintih Rio. Dan kami merasa malam itu anakku sedang melihat sesuatu. Akhirnya suamiku pun bergegas menjalankan mobilnya dan kami pun pergi meninggalkan rumah makan itu. Sepanjang perjalanan setelah dari rumah makan tersebut, bukannya diam, bayiku benar-benar seolah tidak bisa berhenti menangis. Tidak hanya itu, Dio yang biasanya jarang sekali menangis, waktu itu tiba-tiba juga ikut menangis histeris. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan suamiku bingung dan mulai cemas dengan keadaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. Bagaimana kalau kita cari rumah sakit saja sebentar? Kita periksa anak-anak kita, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa, ucapku. Ya wes, sepertinya sebentar lagi pagi. Nanti kalau sudah pagi kita cari rumah sakit. Ini jam berapa ya, Dek? Sahut suamiku. Namun anehnya, ketika aku buka ponselku untuk melihat waktu itu, malam itu aku kembali terkejut bukan main. Karena saat itu, jam di ponselku masih menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Padahal nyatanya, aku masih ingat dengan sangat jelas. Ketika aku di rumah makan tadi, jam ponsel sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Loh, kok masih jam 1.30 dini hari sih, Mas? Perasaan tadi pas di rumah makan aku sudah lihat, sudah jam 5 pagi deh. Ucapku bingung. Mendengar hal itu, suamiku pun seketika menghentikan laju mobilnya dan mulai membuka ponselnya untuk memastikan bahwa yang aku katakan tersebut memang benar. Loh, kok jadi masih jam 1.30 sih? Ucap suamiku dengan dia langsung turun dari mobilnya untuk melihat keadaan sekitar jalanan. Waduh, iya Dek, ada yang tidak beres ini, imbuh suamiku sambil mondar-mandir di pinggir jalan raya. Mengetahui semua itu, akhirnya suamiku pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang tentu saja sudah semakin tidak karuan. Rasa takut, bingung, dan heran waktu itu benar-benar campur aduk menjadi satu. Setelah beberapa jam berjalan, aku dan suamiku pun akhirnya berhasil keluar dari kawasan jalanan hutan tersebut dan mulai masuk ke area perkotaan. Di situ kami sengaja berhenti sejenak sambil kembali memikirkan kejadian yang sudah kami alami. Namun sayangnya, kedua anakku
yang masih saja tidak bisa berhenti menangis. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari rumah sakit atau klinik terdekat agar kami tahu apa yang sedang dialami oleh kedua anakku. Dan akhirnya, berbekal Google Map yang ada di ponselku, sekitar pukul 7 pagi, aku pun sampai di sebuah rumah sakit kecil yang ada di pinggir jalan. Di situ tentu saja aku segera memeriksakan keadaan anakku, karena aku khawatir jika terjadi sesuatu. Dan anehnya, menurut keterangan dokter, anakku waktu itu tidak mengalami sakit apapun. Bahkan, dokter saat itu juga terlihat sedikit kebingungan dengan keadaan kedua anakku yang terus saja menangis, seolah sedang disakiti oleh seseorang. Hingga akhirnya, setelah aku menceritakan semua kejadian yang telah aku lalui semalam, dokter pun mulai paham dan mengatakan jika kedua anakku terkena gangguan non-medis. Di situ aku dan suamiku pun seketika lemas dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuaku agar anak-anakku segera mendapat bantuan. Semua itu memang sengaja kulakukan karena aku pun juga tahu sepertinya sakit seperti ini bisa disembuhkan oleh ibuku. Dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 3 sore. Aku sampai di rumah ibu tidak dengan bahagia, namun dengan keadaan sedih karena keadaan dua anakku. Di situ anakku seketika dirawat dan diobati oleh ibuku dengan obat-obatan dan doa-doa Jawa yang aku pun tidak tahu apa artinya. Keesokan harinya, setelah Dio berhasil sedikit tenang, aku pun perlahan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat di rumah makan semalam. Menurut Dio, di rumah makan tersebut, dia melihat banyak sekali perempuan telanjang bulat dengan rambut yang hanya sebagian. Dan tidak hanya itu, semua perempuan yang Dio lihat, semuanya sedang makan anggota tubuh manusia. Ada yang sedang makan jari manusia, telinga manusia, hidung manusia, hingga kaki manusia. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku sama sekali tidak tahu apa yang Dio lihat. Yang kulihat, waktu itu hanya ada beberapa orang makan, namun tidak kunjung selesai. Akhir cerita, setelah mendengarkan semua penuturan Dio, kami pun ketika kembali pulang ke Jawa Barat, tidak berani lagi melalui jalanan tersebut. Kami sengaja memilih jalan tol agar semua keluargaku aman dari gangguan yang tidak kuinginkan. Dan selanjutnya, setelah aku menceritakan semua pengalamanku itu kepada saudara dan rekanku yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kawasan hutan tempat aku bertemu rumah makan tersebut, mereka semua menjelaskan jika di sepanjang kawasan tersebut sama sekali tidak ada rumah makan yang seperti aku ceritakan. Hal itu dikuatkan dengan beberapa tahun berikutnya. Ketika aku kembali mudik, aku sengaja mencoba kembali melewati kawasan hutan itu untuk memastikan keberadaan rumah makan tersebut. Dan nyatanya, aku sama sekali tidak menjumpai rumah makan yang dulu pernah aku hampiri tersebut. Kenyataan tersebut tentu saja seketika membuat aku terheran-heran dengan apa yang sudah aku temukan. Bahkan aku pun juga masih ingat nasi bungkusan yang dulu sempat dibungkus. Waktu itu isinya juga nasi dan lalapan ayam, sesuai dengan apa yang sudah aku pesan. Semuanya benar-benar nampak normal. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda jika rumah makan tersebut nyatanya adalah rumah makan setan. Akhirnya, kini pengalaman tersebut menjadi sebuah cerita tersendiri di dalam hidupku. Kini, meski Dio dan Lila sekarang sudah tumbuh dewasa, aku masih saja sering menceritakan tentang pengalaman ini kepada mereka, bahwasanya kita sekeluarga pernah makan di rumah makan tak kasat mata. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar setia Skypok Horror, yang dikirimkan oleh pendengar podcast Skypok Horror saya bacakan.
Jangan lupa untuk follow semua sosial media kami agar kalian dapat mendengar cerita-cerita horor yang akan saya ceritakan untuk kalian. Saya Ci Olive dari Skypo Horror pamit undur diri. Terima kasih.